sudah penghuni lama dari gereja ini. Bukan penghuni sih ya, umat ya, sama seperti teman-teman semua. Selain satu, kuliah siapa aja? Universitas Sunda Mulia Pariwisata. UPN, berarti di Cengkareng bukan? Di Cengkareng. Oh, Kemanggisa. Jurusannya multimedia? Sastra Jepang. Oke. Berbasis kayak sosial media, mungkin juga online shop juga bisa sih. Setahu saya seperti itu. Itu berarti sudah sering, sudah punya jualan? Iya, juga seperti itu. Di mana? Biasa platform online shop atau nggak saya buka kayak di platform lain sih. Seperti Tokopedia? Iya. Oke, berarti sudah ada yang paham betul ya. Tentunya kamu nanti membawa pertanyaan juga buat saya ya. Ada satu pertanyaan yang ingin kamu tanyakan kepada saya pasti. Oke, yang lain sering dengar namanya digital marketing? Sering ya, iya pastinya. Jadi yang kalian gunakan itu di gadget itu adalah semua dalam namanya sosial media, ya. Tapi digital marketing itu adalah ilmunya untuk memasarkan apa yang menjadi jasamu, apa yang menjadi keahlianmu, apa yang menjadi produk jualanmu, ya. Karena namanya SMA, SMK itu kan nanti tujuannya ada yang mau bekerja, ada yang mau kuliah, ya. Nah, yang kuliah tentunya ingin bekerja. Tapi jangan salah, dari SMA, SMK pun bisa bekerja tapi sambil kuliah. Seperti RPL banyak yang ngajar di tempat saya. Kamu harus tahu namanya website ya. Kamu harus tahu namanya landing page ya. Kamu harus bisa membuat landing page itu sendiri. Bagaimana caranya landing page itu menjadi salah satu platform andalanmu ya. Apa yang kamu tahu tentang landing page kalau boleh tahu? Landing page. Nggak tahu. Anak RPL tempat saya harus bisa ya. Jadi apa yang kamu pelajarin selama di sekolah sampai nggak tahu landing page itu seperti apa? Terus gurumu ngajarin apa? Lupa. Oke. Landing page itu seperti Facebook fanpage. Jadi dia adalah, kamu suka lihat ya kalau di Facebook tuh ada yang bersponsor iklan. Itu asalnya dari Facebook fanpage. Ya. Jadi Facebook fanpage aslinya sebenarnya gratis. Coba kalian ada yang punya Facebook di sini. Nah, yang punya Facebook tolong dibuka berandanya. Kalau ada yang punya Facebook, tolong dibuka di gadget masing-masing. Kalau punya Facebook, ada yang punya? Yang punya aja. Siapa yang punya Facebook? Sini. Oke, sini saya praktekin. Kamu, saya nggak akan megang handphonemu, biar kamu bisa. Oke, di sini lihat di sini. Tekan di situ. Kenapa ya? Oke. Cari yang namanya halaman. No, bukan marketplace, halaman. Halaman itu namanya kalau bahasa Inggris page ya. Nah, ini halaman. Tapi karena kamu belum pernah membuat halaman apapun, berarti buat. Ini namanya fanpage. Ya, di fanpage itu kalau Anik sudah pernah sosial media, kamu bisa bikin itu di Facebook. Jadi Facebook itu bukan buat alay-alay, buat yang cuma ya cerita kamu ya kan, terusnya keluar mantan, ini sama si A ya, dia nggak nomor gue gitu ya kan, bukan begitu ya, lupakanlah itu ya. Sekarang intinya satu, harus punya skill dan cari duit yang banyak ya, apalagi mau resesi 2023, jangan macam-macam ya. Nah, itu namanya tadi apa? Fanpage. Betul. Jadi baru tahu ya ada fanpage ya. Nah, selain itu ada fanpage, itu namanya landing page nih. Kamu harus bisa RPL. Kalau kamu pegang tempat saya, kamu pasti ngerti. Kamu tahu SEO? SEO apa artinya? Kamu kan RPL. Apa artinya SEO? Search Engine Optimization. Ya, waduh, Cinderella bagaimana ini Cinderella ya? Anak-anak harus bisa. Kalau tempat saya harus bisa bikin website. Saya namanya tegas, kenapa buat kamu? Kamu kan bisa
jodinya kan buat dirimu nih. Jadi itu kesannya harus berbeda-beda. Kalau PL harus bisa website, itu penting. Terus kamu harus bisa bikinin saya sebuah sistem bagaimana nanti orang tahu bahwa bahwa kamu punya tugas seperti ini. Bahwa saya bisa mantau itu dari rumah. Walaupun kamu ngerjain di rumah, bahwa saya bisa tahu kamu ngerjain apa enggak. Kamu harus bisa bikin itu. Karena itu projectnya. Kamu PKL di kantor ya? Pantes. Kebanyakan kalau PKL di kantor ya kadang-kadang tidak sesuai ya. Dibikinnya seperti bikin teh, bikin kopi, apalagi ngeprint, fotokopi ya. Kayak apa namanya itu deh, office girl. Sebenarnya pengetahuanmu kan MPM, betul nggak? Jadi kamu nggak dapat betul. Akuntansi harusnya bisanya dia tahu namanya cash flow, ya. Misalkan uang dari penjualan saya masuk kemana, ya. Itu seharusnya. Nah, multimedia. Kamu harus bisa bikin Powtoon. Kamu tahu Powtoon? Powtoon itu adalah animasi 2D. Kelas 11 harusnya udah tahu loh. Itu kan kompetensimu. Kalian nanti lulus itu tidak ada namanya uang. Yang ada adalah ujian kompetensi. Jadi kalau kamu tidak bisa, kamu tidak lulus. Kompetensinya dari mana? BNSP. Saya sudah BNSP berkompetensi, karena didik ini nggak boleh asal-asalan, harus punya kompetensi. Karena mau jadi guru ceritanya kan harus punya dong sertifikat gurunya. Nanti kalian nggak bilang gini, ibunya aja nggak ngerti, sosokan ngajarin kita. Begitu ya anak muda ya, mainnya aja nggak cantik nih. Gimana ceritanya lo ngajarin gue jadi cakep, bener ya? Itu namanya anak muda seperti itu. Tadi apa? Facebook page. Oke, sekarang kita lihat lagi. Kamu sudah pernah gunain Facebook Marketplace? Oke, buka lagi. Kamu punya Facebook, ini contohnya ya. Kamu buka lagi, namanya Facebook Marketplace. Kamu coba di sini, bagus kamu. Di belakang dulu. Oke, nah kamu klik sendiri. Saya nggak akan pegang handphone biar kamu mengerti. Ada namanya Marketplace? Ada. Nah, Marketplace ini bisa jualan hanya radius 5 km. Tahu 5 km? Misalkan rumahmu di Kerawang. Radiusnya kemana? Ke Senen. Paling jauh tuh kemana? Lapangan Banteng. Itu udah 5. Kalau lo jauh dari kalau lebih dari itu biasanya orang nggak mau. Kenapa? Karena dia maunya COD. Ya? Nah, nggak mau dia. Dia akan mencari yang radiusnya itu tidak jauh dari keberadaannya. Misalkan kalian mau jual makanan ibu, buatan ibu, atau kamu mau jual apa? Seringnya kamu jualan apa di Tokopedia? Komik sama main-main gitu. Kalau komik kan memang dia keras ya, artinya dia bukan makanan. Tapi tetap kalau di Marketplace jatuhnya kamu akan tetap diarahkannya hanya radius 5 km. Tapi itu bagus, itu menambah uang. Karena banyak di Facebook itu adalah silent reader. Tahu silent reader artinya? Kayak kamu kepo tapi diam. Sebenarnya naksir, cuma nggak bego aja. Itu namanya silent reader. Cuma gini, sebenarnya sih dia bagus itunya ya apa? Salah tapi gimana? Nanti pelan-pelan belinya di toko. Itu namanya silent reader. Pembaca diam-diam. Jadi jangan salah. Sosial media kamu itu sebenarnya banyak yang baca. Cuma dia nggak ngomong aja gengsi lah. Tahu lu dari kepala lagi kan? Gitu begitu ya. Itu namanya silent reader. Nah, di Facebook itu bisa sangat dimanfaatkan. Kalau di Marketplace itu dia kan memang tidak ada picture profile seperti di Facebook halaman ya. Tapi dia sangat bagus ketika kalian kalau mau posting jualan, pakainya adalah kata-kata yang begini. Misalkan jual komik apa biasanya? Apa Naruto? Oke. Kan kalau yang jual Naruto, komik-komik banyak ya. Tapi ada nggak kamu satu nilai value kamu apa? Yang unik? Maksudnya komik yang kamu jual itu punya keunikan sendiri. Ibaratnya punya nilai dan brand tersendiri. Misalkan yang ini jual juga untuk
tukaran gemuk ya. Yang ini jual jilbab karakter. Punya karakter apa? Itu untuk anak-anak biasanya kalau karakter ya. Terus misalkan dia jual jilbabnya itu yang bentuknya tuh kayak bergo, jadi tinggal ditarik doang. Jadi masing-masing boleh jualan jilbab, tapi harus ada nilai dan keunikan yang kamu punya. Jadi orang boleh jualan cabai di pasar, dia nggak pernah takut ya cabai kiri kanan, tapi dia ada keunikan tertentu yang dia punya sehingga dia punya nilai dan orang beli sama dia. Terus kalau kalian misalkan jualannya produknya yang mahal ya, misalkan apa yang mahal menurut kalian? Sepatu ya, kalian Adidas ya. Adidas itu kan sebenarnya pabriknya di Tangerang ya. Nah, kalau kalian punya relasi yang kenal sama orang pabrik, itu kalian bisa jual itu dengan harga pabrik, ya. Tentunya itu asli, tapi dapatnya harga pabrik gitu karena kalian kenal. Jadi apa intinya? Banyak-banyaklah dari sekarang relasi. Jangan banyakin mantan pacar, ya. Jangan banyakin main-main yang gak jelas. Karena pergaulan sekarang itu aneh din ajaib. Ya, jangan sampai nanti kalian datang ke ibu kalian terus ngomongnya aku sudah hamil. Buat yang cewek, yang dibawa perutnya itu gendut, bukannya gendut karena banyak makan. Kalau banyak makan mah terserah, tapi ada bayi di dalam perutnya. Karena itu realita ya. Sekarang banyak banget orang-orang seperti itu. Terus yang cowok juga jangan datang terus bilang aku mau menikah, tapi karena aku sudah menghamili si perempuan. Jadi betul-betul gunakanlah sosial mediamu. Jadi zaman itu jangan cepat untuk mengata-ngatai orang, karena sekarang ada undang-undang ITE. Ya, kamu nggak boleh body shaming ke orang. Kalau nggak penting nggak usah komen, lebih baik diam. Ya, urus aja dirimu sendiri. Perbanyak skill, perbanyak jualan. Karena anak SMA, SMK, dan mahasiswa pun itu bisa banget jualan pakai sosial media. Oke, saya kasih tunjuk ya bagaimana cara meriset di google.com. Ada yang tahu Google? Pasti tahu lah ya. Diam ayo. Kalau mau diam-diam gak usah datang. Buat apa? Sayang ilmunya. Ayo, mumpung ada saya dibuka. Oke ya, google.com. Kalau ada yang tahu google.com ini Google dari mana? Coba yang RPL. Google.com ini Google dari mana?
yang orang pertamanya. Iya. Dia baru tahu pas saya kayak nyebarin makanan tersebut. Oh, oke. Berarti artinya yang kurang sebenarnya adalah etika ya. Iya, etikanya. Kalau misalkan seperti itu, alangkah baiknya kamu bisa memberitahukan kepada ibu itu, boleh mengambil, tapi harus minta izin terlebih dahulu kepada orang itu bahwa aku menjual produkmu ya, tapi pakai brand aku. Biasanya kalau mau kayak gitu, berarti ketika dia menghasilkan kotak atau makanan itu tidak boleh pakai stiker daripada orang pertama. Kenapa? Karena kalau pakai stiker orang pertama pasti yang dapat duit siapa? Orang pertama atau orang keduanya? Betul. Berarti nggak ada untungnya dong kalau orang keduanya jualan ya. Begitu. Dan lebih baik si ibunya itu yang pihak kedua ya, itu diajarkan digital marketing biar apa? Biar dia bisa mendapatkan relasi lain yang lebih mengerti, karena rekan bisnis tidak selamanya mengerti bahwa aku nggak bisa masak tapi aku mau jual produkmu. Kadang-kadang ada yang nggak mau gitu. Jadi ada yang nggak mau diri branding lagi brandingnya gitu. Jadi kalau kamu berkata, kamu jangan dari ibu salah nggak? Karena orang nggak bisa salahin. Bilangnya begini, saya punya saran buat ibu, ya baiknya ibu cari partner bisnis yang tepat dan ibu minta izin. Itu enaknya. Jadi semua itu sesuai dengan bahasa ya. Kalau kamu bisa bicara enak sama orang akan menerima. Karena bisnis itu harus penuh etika ya. Betul? Seperti itu. Oke, yang kedua pertanyaan dari kamu, bagaimana strategi digital marketingnya? Nah, begini, kalau tergantung dari produk yang mau kamu jual, ya, karena setiap produk itu punya pasarnya sendiri, punya forumnya sendiri gitu. Jadi misalkan mau jual komik ya tadi ya, jual komik kamu harus mengerti marketmu ini siapa aja gitu. Mau anak-anak yang kuliah kah, atau yang SD kah, atau yang SMP kah, atau bahkan anak-anak yang bahkan orang-orang dewasa yang suka baca komik. Nah, saya mau kasih gambaran bagaimana cara kamu menemukan daerah ya yang suka sama produkmu. Nah, ini tetap adanya di Google. Namanya apa? Google Trend. Ya, trennya artinya yang ngetrend. Oke, misalkan tadi mau jasa komik ya. Kamu komiknya komik anak. Oke, seperti ini. Ini tinggal di enter. Terus diganti Indonesia ya. Ini diganti 12. Nah, kamu lihat nggak? Ini grafiknya seperti ini. Dia mulai turun, ya. Kemudian lihat yang suka itu apa? Kalau misalkan suka yang ada, berarti coba kotanya. Kotanya dia nggak nunjukin, ya. Nah, ini seperti ini, ya. Nah, ini kota, ini sewilayah. Berarti kamu jualan di sini. Jadi jangan jualan tas baby di diskotik. Betul? Jangan jual rosario di diskotik, yang ada yang mau, betul nggak? Tapi juga jangan jualan narkoba di depan gereja. Jadi jangan salah kostum. Kalau orang bilang saltum ya, jangan salah kostum. Kamu harus tahu nih yang suka sama produkmu ini orang mana. Dia suka di otaknya, berarti tembak aja wilayah sini. Tuh. Nanti kalau kamu mau geser ke sini sayang. Nah, habis kan? Jakarta tuh paling sedikit yang mau, jadi jangan banyak jualan di Jakarta. Nah, kamu merasa yang suka beli orang mana? Betul, berarti nggak salah ya. Iya. Nah, semua ada pasarnya ya. Biasanya kalau orang suka komik itu sukanya lewat mana nih gitu ya? Bisa lewat Tokopedia tadi ya, marketplace. Kamu
sudah punya Google Bisnis, bikin Google Bisnis. Tempatnya di mana? Di Jawa Tengah. Kenapa saya bilang begitu? Google Bisnis itu seperti ini. Saya buka lagi ya. Saya punya Google Bisnis. Nama Google Bisnis saya adalah tempat PKL Jakarta Pusat. Ini harus tahu ya, ini namanya sites Google. Ya, oke. Nah ini Google Bisnis saya nih. Kalau saya geser, nah ini dia. Ya, seperti ini. Tuh. Tuh. Ada yang nanya, ada yang nge-review. Ya. Tuh. Tuh. Seperti ini tempat PKL saya. Nah, ini saya bikin pakai Facebook nih. Tuh. Facebook.com. Ini. Tapi muncul kan? Dulu Facebook itu ada event itu artinya acara. Sekarang ada tapi terbatas. Nah ini kayak gini. Tuh. Jadi tidak terpaku. Kamu misalkan hanya bisa pakai apa namanya Tokopedia gitu ya. Tapi bisa juga yang lain. Ini Maps-nya. Kalau mau lihat, kayak gini. Ini saya dapat bintang 5 ya. Tuh. Ini dapat bintang 5 ini harus kerja keras. Tuh, gitu. Ini pakai cara saya ini. Ini rumah saya. Seperti ini. Oh, oke, saya geser. Ini saya. Ini. Saya nggak sewa rumah, cukup pakai rumah. Jadi sesuaikan semua dengan kemampuan. Ya. Nah, ini kalau tadi pertanyaan pakai apa aja strateginya, yang pertama adalah kebanyakan kita kalau mau mulai bisnis kita selalu mikirnya modal ya. Modalnya harus berapa gitu ya. Bisnis itu sebenarnya nggak selalu pakainya harus modal banyak. Kita punya rumah, kita punya kemampuan, kita punya Facebook, kita punya sosial media, itu bisa dijadikan sebagai awalnya kamu untuk berjualan. Jadi semua sesuaikan dengan waktu, otak, kemampuan, uang, dan tenaga. Ya, jadi jangan apa-apa langsung nyewa, jangan apa-apa langsung beli yang mahal-mahal. Misalkan kalau yang multimedia mau buka jasa video syuting ya, atau shoot video gitu, jangan langsung minta sama mamanya ke pasar baru belinya yang mahal-mahal gitu. Cukup pakai apa yang kamu punya dan cukup pakai yang pemula. Kenapa? Ketika kamu beli yang pemula, kamu akan belajar dari awal. Kenapa? Kebiasaan kita adalah maunya kita langsung naik ya. Nggak ada orang, jarang orang mau mulai semua dari nol. Kayak kita naik motor, kita kan awalnya kan semua dari manual ya. Nah, kita aja manual masih suka dorong-dorong ya. Kadang-kadang kita kalau pas lagi nggak bisa ngendarain kita dorong ya. Belum terlalu mahir tapi sudah mencoba ya Harley. Jadi yang dasarnya aja belum kompeten, maunya yang langsung masuk ke Harley. Itu namanya tidak menyadari tentang kemampuan. Ya, maka banyak orang suka berhutang karena dia pikir kalau dia punya tempat yang keren, orang akan datang juga. Saya tempatnya tadi kan aku kali udah lihat ya tempat saya, ya rumah saya sendiri. Tapi saya kan menghemat biaya. Yang penting kan satu, apa yang diberikan itu adalah kualitas daripada ilmu. Nah, kebanyakan anak-anak kalau PKL kadang-kadang sekolah masih pikirnya begini. Kalau tempat PKL katanya harusnya tuh di kantor, betul kan? Padahal yang nggak tahu kalau di kantor tuh anak-anak cuma disuruhnya apa? Bikin teh buat seniornya,
kopi, disuruh-suruh beli makan siang, dia pergi suka kayak babu. Sebenarnya kan kalian mau PKL itu kan pengen dapat praktek ilmu ya, begitu. Nah, itu yang harus dilihat gitu. Saya juga ada yang rekan sama saya mahasiswa dari BSI, dari Percubuana, dan kemarin PKL sama saya itu dia, tapi BSI ini kan Cengkareng, gitu. Ya, BSI ini Cengkareng seperti itu. Ini PKL saya. Maka PKL itu kan harus betul-betul sesuai dengan kompetensi kalian ya, begitu. Karena kan ada kompetensi namanya kewirausahaan ya, kalau saya SMK semuanya ada, kuliah pun ada. Kewirausahaan itu sudah ada. Nah, jadi strateginya kamu bisa pakai Tokopedia, ya. Tokopedia itu tapi itu paling bagus menurut saya, karena kalau Shopee itu ganti-gantikan harga, ya. Hargamu kacau dan jadi rugi, karena bisnis itu nggak boleh rugi. Karena namanya bisnis ya, kalau rugi sebenarnya kamu gak usah bisnis tidur gitu. Kalau bisnis itu harus untung, nggak boleh untung. Ya, di Shopee itu kebanyakan ganti harga, kebanyakan. Di TikTok juga hati-hati, karena kalau TikTok, kalau kamu tidak ambil duitmu setiap hari di withdrawal, itu biasanya nanti ketika kamu dibilang bermasalah lah, apalah segala macam, duitmu habis. Nah, biasanya kalau sudah Tokopedia berarti sudah punya duit cadangan, karena kan dia akan dibayar ketika si barang itu sampai. Kalau dia tidak memberikan nilai, tapi secara otomatis ya, tapi lama. Nah, lebih enak sebenarnya jualan itu direct, jadi langsung. Jadi punya fanpage sendiri, punya Google Business sendiri, punya blog. Ada yang sudah tahu blog? Blogger? Ada yang tahu blogger? YouTube? Pasti ya. Itu media-media paling bagus. Terus ada kamu tahu Karusel? Karusel.com? Saya bukain ya. Karusel. Jadi Karusel bukan cuma gambar, tapi ini adalah, nah ini Karusel.com. Nih, jadi kamu bisa jualan di Karusel. Ya, selain Shopee, kamu bisa di Karusel. Ada yang tahu OLX? Ya, itu bisa. Ya, di Facebook Marketplace juga bisa jualan elektronik, bekas, baru, semua bisa. Jadi tergantung pasarmu. Kamu punya produk seperti apa, itu strateginya. Saya bilang tadi, sesuaikan semua waktu, otak, kemampuan, tenaga, dan uang. Itu strategi paling awal. Terus yang kedua, kamu harus tahu jati diri keberuntunganmu. Ya, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya jati diri dan keberuntungan. Ya, karena kalau kita bisnis kita kebanyakan trial error adalah nyoba-nyoba gitu. Tiba-tiba habis modal, habis semuanya kan begitu. Ya, oke. Lalu sebelum kita akhiri ya, tips untuk menghadapi resesi di 2023 ya. Pasti udah tahu ya, banyak banget yang bilang resesi gitu ya. Kita butuh persiapan, bukan aku nanggutin. Tetap Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan, tapi kita juga harus berusaha. Jadi bukan berarti kita di rumah hanya berdoa, Tuhan tolong berikan aku pekerjaan, berikan aku uang, tiba-tiba uangnya turun. Ya, kita mesti persiapan. Yang pertama, siapkan skill kalian yang positif, ya, karena pekerjaan akan semakin susah. Ya, maka saya siapkan dari sekarang adalah digital marketing. Bagi yang mau nanti pertemuan selanjutnya silakan, tapi hanya yang mau ya sebenarnya, hanya yang mau dan siap. Kalau tidak mau jangan, karena nanti akan mengganggu yang mau. Ya, kalau merasa tidak perlu dengan ilmu digital jangan. Tapi kalau kamu merasa ini baik buat masa depanku, silakan. Karena saya hanya akan melatih orang yang mau dan praktek. Ya,
positif untuk tahun selanjutnya, karena lulusan akan banyak tapi diterima kerja sedikit. Itu paling pertama ya. Jadi bagus kamu sudah nyiapin diri dengan perjuangan. Itu sangat powerful. Belum? Seperti ini. SEO ini seperti ini. Ya, saya kasih tahu. Nah, jadi ada namanya add URL submission. Ya. Ini satu-satu dikerjakan sampai halaman 8. Ya, tapi cara mencobanya, jadi kamu klik kanan di sini, dibuka di open link new tab. Ini bagus. Jadi link dari postinganmu yang di Tokopedia kan ada link yang di atas, kamu masukkan di situ. Nih, kan ada namanya dia. Ini kayaknya berbayar nih. Sebentar. Pakai yang free aja ya. Nah, ini pin my links ya. Nah, ini kayak gini. Oke. Misalkan kamu ada link Tokopedia ya, atau link tulis tadi kamu bikin ya. Nah, ini kamu copy, kamu paste di sini. Ini buat yang apa? Saya lupa tadi. RPL, masukin di sini. Oke, ini enter URL, terus kamu submit now. Ya, jadi ini kan ada halaman 1 ya. Kamu terus sampai halaman 8 di sini. Lakukan ini hanya sebulan 2 kali terhadap link postingan, maka nanti akan banyak orderan. Oke, jadi pertemuan selanjutnya si Mary hanya yang mau, jangan dipaksa. Kalau tidak mau jangan, ya, karena nanti akan ada apa yang harus kamu perbuat untuk mendapatkan ilmu, ya. Karena ilmu itu saya juga belajar itu berbayar, maka harus ada juga yang niat kalian sungguh-sungguh untuk saya bantu. Ya, jadi kalau kalian jangan ikut lagi karena jadi toksik buatnya serius. Kalau kalian merasa butuh masa depan, jangan ikut. Pokoknya hanya yang merasa aku harus sukses dan butuh masa depan yang boleh ikut pertemuan selanjutnya. Kalau nggak butuh, nggak penting, nggak mau, nggak senang, jangan ikut. Oke? Sudah ya, tadi sudah ilmu saya udah dapat ya, lumayan. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran daripada adik-adik semua, adik-adik ASA. Semoga ilmu yang saya berikan itu berguna bagi kalian. Selamat mencoba, selamat praktek. Nanti kalau misalkan mau tanya sama saya, boleh tanya sama Cineri, nomor WA saya, nanti saya akan balas dan akan berikan informasi apa yang kalian perlu ya. Sekian dari saya berdoa kalian semua sekeluarga sukses, sehat, kemudian orang tua kalian juga dimudahkan usahanya, dan kalian bisa saat mempunyai usaha atau punya jualan seperti tadi itu diberikan rezeki Allah berlimpah-limpah, dan juga tetaplah menjadi orang yang taat dan takut akan Tuhan, dan menjadi orang yang juga tidak pelit akan ilmunya. Oke, sukses selalu, Tuhan berkati. Terima kasih.